Si emak udah berusaha, tapi setan yang masuk ke tubuh teman si Ujang ada banyak. Dikeluarin satu, yang lain masuk. Begitu terus. Dan ada satu makhluk yang emak sendiri gak bisa ngeluarin. Bentuknya ular hidung bertanduk. Dia akan melepaskan teman si Ujang, tapi ada syaratnya. Sambung si bapak. Apa syaratnya pak? Tanyaku khawatir. Ujang malam ini harus naik dan ambil lagi kotoran yang kemarin dibuang teman si Ujang. Kita bakal disambut semua penghuni Cermai, dari yang bentuknya abstrak sampai solid, dari yang nyaru jadi manusia sampai yang mukanya berantakan. Siapin mental lu, kalau lu nggak selamat di sini, temen lu di bawah juga nggak bakal selamat. Iya bab, jawabku lagi. Lu inget dua ini, kalau tiba-tiba muncul suara gending gamelan, apapun yang terjadi, kita harus diam. Oh, hai. Assalamualaikum, dulur dan kawan-kawan. Kembali lagi bersama gua Faul. Di konten kali ini, gua akan menceritakan tentang kisah mistis pendakian Gunung Cermai, yang dimana dua sahabat ini dari Jakarta, perempuan dan laki-laki, mendaki ke Gunung Cermai. Dan di saat pendakian, awal perjalanan sampai ke puncak, sampai ngecamp, dia aman. Nah, pas dia turun, lu tahu, di sini mulai terjadi teror dari makhluk tak kasat mata di Gunung Cermai. Jadi si wanita ini datang bulan dengan tiba-tiba, dan lo tahu, teror ini membuat dia pingsan dan dievakuasi. Lalu dia naik lagi. Bagaimana? Penasaran dengan kisahnya? Sebelum kita melanjutkan ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe, like dan komennya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari gua. Oke, di sini aja. Teror di Gunung Cermai. Tidak ada yang salah selama kita naik. Sampai puncak juga ngecamp. Masalah baru muncul menjelang kita turun di pengasinan Ayu Haid. Setelah memasang pembalut, kita langsung turun. Pamit sebentar dengan pendaki Wonosobo yang kemarin sempat ngobrol di puncak. Mereka menyarankan ngecamp semalam lagi karena sudah mulai sore. Tapi karena besok kita berdua kerja, ngecamp semalam lagi jelas gak mungkin. Masuk hutan lagi. Ayu jalan duluan, aku di belakangnya biar bisa mengawasi. Kita berjalan pelan, jalur lingkar jati agak bahaya untuk dibawa lari. Sebentar-bentar Ayu minta istirahat, mungkin pengaruh haid. Keanehan mulai terasa ketika kita melewati pos Sangga Buana. Kita tidak bertemu satu pendaki pun yang naik. Padahal ramainya pendaki inilah yang membuat saya berani turun walau kesorean. Jam 5 sore kita sampai di pos batu Lingga. Ada sedikit tanah lapang buat kita istirahat. Di sini kita masak mie dan nyeduh kopi. Gimana dik? Udah sore banget, ngecamp lagi apa gimana? Kata Ayu. Mukanya jelas capek dan khawatir. Lanjut aja yuk, sekalian capek, kataku. Setelah di rumah, barulah aku tahu kesalahan fatal
dibuat di sini dan di Sanggabuana. Ayu cerita, waktu di Sanggabuana, dia sebel banget harus bentar-bentar berhenti karena kasih jalan pendaki yang mau naik. Dia sempat ngomel, andai nggak ada yang naik lagi, enak nih turun, nggak keganggu. Entah kebetulan atau tidak, memang betul kami tidak pernah lagi berpapasan dengan pendaki lain. Kesalahan kedua dan yang paling fatal, di Batu Lingga, Ayu membuang bekas pembalutnya ke rerimbunan semak. Mulai dari sini sampai bawah adalah teror. Beres-beres peralatan, packing ulang, kita langsung jalan. Hari sudah gelap karena menjelang maghrib. Ayu di depan, aku di belakang. Bulu kuduk mulai berdiri. Rasanya di antara semak, di balik pohon, di setiap tempat yang gelap ada yang mengawasi. Kepalaku mulai nyeri. Berdasarkan pengalamanku, kepala yang nyeri biasanya ada aktivitas mistis. Di belokan hutan, aku kaget melihat Ayu berhenti dan badannya menghadapku. Suaranya gemetar. Dia bilang, "Di, lu jalan duluan ya. Gue pegangan carry lu ya." Aku mengangguk. Jadi, sekarang aku jalan duluan. Sementara Ayu pegangan carrierku di belakang. Jalanan sudah gelap total. Penerangan cuma dari cahaya headlamp. Dari sudut mata, aku melihat ada bayangan hitam yang berdiri di pohon. Tapi, waktu aku menoleh, tidak ada siapapun. Lalu, ada suara bisik-bisik yang jelas sekali. Yang tadinya kupikir pendaki yang naik. Nyatanya, jalur di depan cuma kosong dan gelap, tidak ada siapapun. Di sini, aku mulai berdoa dalam hati, mohon perlindungan. Tiba-tiba Ayu menangis. Dia jatuh terduduk, kepalanya disembunyikan di lututnya. Dalam sesegukannya, dia berulang kali menyebut pocong, pocong, pocong. Mendengar itu, bulu kuduku berdiri total. Kulihat segala arah dengan panik. Sosok itu tidak ada. Aku membujuk Ayu untuk berjalan lagi, sambil mengingatkan untuk berdoa. Akhirnya, Ayu berjalan lagi setelah matanya kututup dengan buff. Dengan cara ini, Ayu tidak lagi histeris, tapi jalan kami jadi luar biasa lambat. Sepanjang jalan, aku masih terus melihat kelebatan-kelebatan hitam. Kadang semak-semak yang bergoyang sendiri. Suara-suara dalam bahasa Sunda yang aku nggak ngerti artinya terdengar entah di telinga, entah suara pendaki yang terbawa angin. Badanku gemetar ketika ada sebuah bayangan di ujung jalur. Dia jongkok di bawah pohon. Kali ini bayangan itu tidak hilang. Aku istighfar semakin kencang. Aku memegang tanganku dengan erat. Semakin mendekat, kami akan terpaksa melewatinya karena sosok itu tepat di pinggir jalur. Nyaliku habis. Aku diam di tempat, gemetar dan keringatan. Kali ini Ayu sudah memelukku. Dia mulai tidak melihat apa-apa. Tentu merasa ada yang ganjil. Lama aku berdiri, berharap sosok itu hilang, sehingga kami bisa lewat. Tapi dia tetap di sana. Tiba-tiba punggungku ada yang menepuk. Seseorang pendaki yang sedang turun. Alhamdulillah kami selamat. Aku lega. Dia melambaikan tangan, mengajakku jalan. Aku langsung bergerak. Sosok itu sudah hilang. Aku mengikuti pendaki ini hingga tiba-tiba dia hilang di kegelapan. Sebuah suara pelan terdengar. "Jalan lurus saja bang, jangan tengok kiri." Aku dan Ayu masih terus merayap pelan. Teror nyata bercampur dengan halusinasi membuat mentalku semakin lemah. Sedetik yang lalu aku melihat tangan keluar dari tanah. Ternyata hanya akar. Dalam keadaan ini akhirnya aku ambruk. Suara istighfar
pelan masih terdengar dari mulut Ayu. Aku terbangun saat merasakan air segar di mulutku. Ternyata Ayu menuangkan air agar aku siuman. Kami mulai berjalan lagi. Keadaan sekarang berbalik. Aku yang hampir tidak punya tenaga tersisa dipapah oleh Ayu. Kelebatan-kelebatan bayangan masih terlihat di antara pohon. Di suatu tempat, aku bahkan melihat kaki yang berayun-ayun. Tak berani memastikan kaki siapa. Aku memejamkan mata. Setelah melewati turun yang agak tajam, aku melihat di kiri jalur ada tenda. Aku lega bukan main. Akhirnya kami selamat. 3 orang tampak sedang mengelilingi api unggun. 1 orang melihat kami. Dia melambaikan tangan. Aku dengan gembira setengah berteriak ke Ayu, "Yuk, kita mampir dulu ke situ. Ngopi, istirahat. Besok aja jalan lagi." Sambil menunjuk ke arah tenda. Tiba-tiba Ayu menamparku dengan keras sambil berteriak-teriak histeris, "Di, sadar, Di, istighfar, gak ada apa-apa di situ." 3 orang itu sekarang semuanya melambai-lambai memanggil, "Itu ada orang, yuk, ayo ke sana. Gak enak, udah dipanggil-panggil, ayo yuk." Ayu menamparku lebih keras sambil berteriak di kupingku, menyuruh istighfar. Kali ini ketika Ayu menengok ke kiri, ketiga orang itu sudah beranjak 1 meter di dekatku. Sambil nyengir aneh, tiba-tiba kepala ketiganya lepas dan jatuh ke tanah. Sambil cekikikan, kepala tadi menggelinding ke arahku. Aku histeris dan langsung lari. Beberapa lama aku baru sadar aku meninggalkan Ayu di belakang. Kakiku lemas, jantung berdebar kencang. Mau balik menyusul Ayu, aku kelewat takut. Tapi tak lama kulihat Ayu berjalan turun. Begitu dekat, dia cuma menepukku, mengajak jalan lagi. Aku berjalan mengikutinya di belakang. Tapi pelan-pelan aku memperlebar jarak dengan Ayu. Terus terang aku gak yakin Ayu yang jalan di dekatku adalah Ayu, temanku. Segala doa aku panjatkan. Ada rasa menyesal kenapa aku tidak hafal ayat kursi. Aku berjalan dengan mata menatap ke tanah. Karena di sekitarku penampakan ada di mana-mana. Bahkan sambil mata terpaku ke tanah, aku bisa melihat di sebelahku ada kaki-kaki yang kulewati. Ada yang kecil, besar, ada yang hitam, ada yang memakai kain putih. Jantungku terasa mau copot ketika Ayu berjalan 3 meter di depanku. Tiba-tiba berlari dan langsung naik ke pohon sambil tertawa cekikikan. Aku langsung putar arah, lari ke atas lagi. Tidak jauh, aku lihat Ayu bersandar di pohon sambil menangis. Instingku mengatakan ini Ayu yang asli. Tapi begitu ku sentuh, dia berteriak-teriak histeris, "Pergi, pergi, pergi." Dia langsung jatuh lemas saat dia sadar aku yang menyentuhnya. "Di, ini lu kan?" Kami dengan badan gemetar dan doa-doa mulai berjalan lagi. Semua penampakan muncul, ada yang bertengger di pohon. Bau-bau busuk dan wangi melati yang berganti-ganti. Aku dan Ayu berusaha tetap berjalan di tengah jalur. Kami sangat takut jika terlalu kiri atau kanan ada tangan yang akan menarik kami ke semak. Belum lagi suara-suara. Ada suara yang terdengar marah tapi dalam bahasa Sunda. Ada yang tertawa cekikikan. Ada yang mengucapkan Assalamualaikum berulang-ulang. Aku sempat berlindung di balik pohon ketika melihat kuda lewat tanpa ada penunggangnya. Kami akhirnya lepas dari hutan dengan susah payah. Tidak pernah terpikir untuk melihat jam berapa, tapi gangguan masih belum mau melepas kami. 1-2 tangan atau kepala masih muncul dan hilang di sudut mata kami.
Lalu suara burung terdengar jelas. Kuak, kuak, kuak. Aku 100% yakin ini pasti burung jadi-jadian. Lewat di atas kami, burung hitam terbang dengan pelan. Ternyata bukan burung jadi-jadian. Ini burung biasa. Aku lega segala-galanya. Aku mendengar Ayu istighfar pelan-pelan. Lalu jatuh pingsan. Perasaanku kembali berantakan. Ada apa lagi nih? Sebelum aku juga pingsan, aku sempat melihat apa yang membuat Ayu tumbang. Di belakang burung tadi ada yang terbang mengikuti. Sebuah kurung batang. Aku terbangun di pos Cibunar sampai aku tersadar lagi. Kejadian tadi malam bukan mimpi. Badanku kembali gemetar. Beberapa orang di ruangan itu menyadari aku sudah terbangun. Langsung menghampiri. Yang satu memberikanku teh panas manis. Yang saat ku minum langsung membuatku merasa tenang lagi. Yang satunya duduk di sebelahku sambil mengusap-ngusap punggungku. Diminum pelan-pelan aja tanya Jang, kata si bapak itu. Aku memperhatikan seluruh ruangan. Masih belum yakin kalau aku sudah tertolong. Pak, teman saya. Aku menanyakan keberadaan Ayu. Tidak ada Ayu di situ. Langsung membuatku terserang panik. Ada di ruangan sebelah, tidak apa-apa. Aku lalu menceritakan semua kejadian yang kami alami sampai akhirnya kami pingsan. Bapak itu mendengarkan dengan tenang, tidak nampak terkejut sama sekali. Asap rokok sesekali mengepul dari bibirnya. Semua yang ku ingat ku ceritakan, kecuali kejadian Ayu membuang pembalutnya di semak. Selain takut, ada rasa malu karena telah mengotori gunung. Kunaon bisa sampai begitu? Kata si bapak. Kejadian gaib memang sering di sini. Tapi saya teh baru dengar yang sampai parah begini. Saya juga nggak tahu pak, jawab saya berbohong. Bapak itu menatap lurus ke mataku, seperti berusaha membaca. Dia lalu bertanya. Punten ya Jang, punten. Bapak cuma nanya, kalian di atas jinah. Aku gelagapan ditanya seperti itu. Astagfirullah, enggak pak. Saya sama Ayu cuma teman. Kita juga bawa tenda masing-masing. Bapak itu masih menatapku dengan pandangan tidak yakin. Tapi memang itu kenyataannya. Aku dan Ayu sepakat untuk tidur di tenda masing-masing. Ayu membawa tenda satu orang yang sering ku ejek sebagai tenda orang mati. Dan aku membawa trap tren yang baru ku beli sebelum berangkat. Kami memang akrab, tapi keakraban kami sama sekali tidak mengarah ke arah romantis. Ya sudah, kamu istirahat dulu sebentar. Nanti ada yang datang bawa lauk dari bawah. Kamu langsung makan ya, diisi perutnya, kata si bapak. Aku mengangguk. Terima kasih pak. Bapak itu langsung keluar menemui beberapa orang yang sejak tadi diam-diam mendengarkan perbincangan kami. Dari suaranya mungkin ada sekitar 4 orang. Tapi aku sama sekali tidak paham apa yang dibicarakan karena dalam bahasa Sunda. Tapi naik turun intonasi obrolan mereka yang pastinya membicarakan aku dan Ayu membuatku merasa tidak enak. Jam di tanganku menunjukkan jam 11 siang. Buat orang yang habis-habisan di teror tadi malam, tak terbayang gembiranya melihat cahaya matahari. Aku melihat karirku dan Ayu ada di pojok ruangan. Juga sepatu milik Ayu. Kubuka karirku mencari handphone dan charger saat ku dengar erangan suara Ayu. Suaranya ada di ruang sebelah. Bulu kuduku kembali berdiri. Apakah cobaan ini belum selesai? Aku memberanikan diri melongok ke ruang sebelah. Hatiku langsung menclos melihat keadaan Ayu. Satu orang ibu-ibu tua sedang memijat kening Ayu sambil komat kamit. 3 orang lainnya memegangi tangan dan kakinya.
Ayah sendiri sedang berontak hebat, berusaha melepaskan diri. Kakinya berusaha menendang orang yang memeganginya. Matanya merah melotot hingga nyaris keluar. Ketika dia melihatku, Ayu tertawa, mendesis mirip ular, lalu berteriak histeris. Aku shock melihat keadaan Ayu, hingga cuma bisa berdiri di tempat bapak tadi, lalu menarikku dan kembali menyuruhku meminum air teh tadi. Jangan ke situ, Jang. Di sini aja, kata si bapak. Teman saya, Pak, kataku tanpa bisa meneruskan kalimat. Sebentar lagi nggak apa-apa. Udah di sini aja. Aku diam. Tanganku yang memegang gelas teh gemetar pelan. Tiba-tiba aku teringat dengan meeting bulanan. Pekerjaan yang memaksaku untuk terus turun walau ada keinginan untuk ngecamp semalam lagi. Terlambat sudah. Aku membayangkan muka murka atasanku atas ketidakhadiranku. Laporan-laporan yang harus kuserahkan, wajah kecewa rekan-rekanku. Aku mendesah. Pak, kira-kira sore teman saya udah normal belum ya, Pak? Bis arah Jakarta sampai malam kan ya, Pak? Saya hari Selasa harus sudah mengantor, Pak. Tanyaku pada si bapak. Si bapak menjawab beringan, tapi bagai petir di telingaku. Sekarang teh hari Rabu, Jang. Astagfirullah, aku pingsan 3 hari. Tidak lama, ibu tua tadi keluar. Dia berjalan lemah menghampiri kerumunan orang di depan. Di situ aku memperhatikan keriput tangannya. Ibu ini sudah tua sekali. Mungkin usianya hampir 70 tahun. Di situ dia berbicara pelan. Yang lain mendengarkan. Pada suatu kalimat beberapa orang tampak terkejut. Lalu mengangguk-angguk tanda mengerti. Bapak tadi lalu menghampiriku. Jang, kita turun duluan ya. Kamu bapak bonceng, teman kamu nanti nyusul turun. Soalnya motornya cuma 1. Udah di situ aja, biar nanti ada yang nurunin. Ayo, Jang, kata si bapak. Ada sedikit nada memaksa. Benar, di luar ada motor yang diparkir. Si bapak naik motor dan menyalakannya. Aku lalu naik ke belakang, tapi seketika digas motor itu tiba-tiba mati. Aku turun lagi karena si bapak tampaknya akan menyelah motor. Sekali salah dan hidup, aku naik lagi. Tapi ketika digas, motor itu mati lagi. 2 orang lalu menghampiri kami. Yang seorang menggantikan si bapak dan menyalakan motor. Motor itu kembali menyala. Dia lalu berjalan 5 meter. Lalu berputar lagi. Tapi kembali mati ketika aku naik ke motor. Aku merasa tampaknya penghuni cermai tidak akan mau melepaskan kami dengan mudah. Akhirnya jam 4 sore, si bapak itu memanggilku masuk. Di dalam ada si ibu tua, sudah menunggu. Ibu itu mengatakan sesuatu kepada si bapak yang mendengarkan dengan menunduk menatap lantai. Ibu ini pastinya tidak bisa berbahasa Indonesia. Jang, si emak udah berusaha. Tapi setan yang masuk ke tubuh teman si Ujang ada banyak. Dikeluarin 1, yang lain masuk. Begitu terus. Dan ada 1 makhluk yang emak sendiri gak bisa ngeluarin. Bentuknya ular hidung bertanduk. Aku mendengarkan dengan khawatir. Intonasi si bapak mengisyaratkan ada kabar yang lebih buruk. Makhluk itu dendam sama teman si Ujang. Karena teman si Ujang udah lancang ngotorin rumahnya cenah. Jadi teman si Ujang mau diambil, mau dikawinin. Sekarang aku benar-benar panik. Pak, tolong Pak, bilangin saya minta maaf. Tolong Pak, Bu, tolong Bu. Aku meratap. Iya Jang, tenang, kata si emak. Makhluk ini juga gak jahat. Dia maklum dengan kelakuan manusia pendaki ayeuna. Tapi kelakuan teman Ujang udah keterlaluan. Ada sedikit perasaan lega mendengar ucapan si bapak barusan. Dia akan melepaskan teman si Ujang,
Tapi ada syaratnya. Sambung si bapak. Apa syaratnya pak? Tanyaku khawatir. Ujang malam ini harus naik dan ambil lagi kotoran yang kemarin dibuang teman si Ujang. Seluruh sendi di tubuhku langsung bergetar mendengar syarat barusan. Aku yang belum tentu setahun sekali melaksanakan sholat maghrib itu sholat dengan khusyuk. Setelahnya aku berdoa hingga menintikan air mata, mohon perlindungan Allah. Sehabis berdoa, si bapak yang mengimamiku sholat maghrib berbalik ke arahku. Jang, nanti habis sholat isya langsung berangkat. Gak usah takut, bismillah aja. Doa jangan putus ya. Aku cuma diam dan mengangguk. Setan apa aja gak bisa nyelakain kalau si Ujang ingat Gusti Allah. Cuma Allah sebaik-baiknya berlindung. Sambung si bapak lagi. Setelah isya, aku mengisi carrierku dengan 2 botol air mineral. Aku cek lagi headlamp juga senter. Semua siap. Ku tengok sekali lagi keadaan Ayu. Dia sedang tertidur dan masih ditemani si ibu tua. Ibu itu tersenyum kepadaku seperti memberi restu. Di luar aku sudah ditunggu si bapak. Aku mencium tangannya sekaligus minta dibantu doa. Lalu si bapak memberikanku sebuah bungkusan dari kain putih. Aku bertanya, "Apa ini pak?" Bungkusan ini isinya tanah. Nanti tanah ini kamu sebar di gubuk sebelah condong amis ya. Kainnya kamu bawa. Nanti kalau ketemu yang kamu cari, kain ini buat bungkusnya. Sekali lagi aku mengangguk. Lalu dengan menarik nafas dalam, aku berangkat. Seekor burung berkeok-keok entah di mana mengikuti setiap langkahku. Satu-satunya penerangan hanya cahaya senter yang kuarahkan ke tanah. Aku sengaja memfokuskan pandangan ke langkah kakiku. Semakin jauh ku berjalan, bayangan horor malam itu kian menjadi nyata. Tapi tiap kali bayangan itu muncul, segera ku tepis jauh-jauh walau sia-sia. Aku berhenti di batas ladang. Di depanku sekarang membentang hutan pinus. Aura mistis menjalar dari semua tempat. Dengan mengucap bismillah, aku melangkah. Tiba-tiba aku mencium bau busuk yang sangat pekat. Bulu kuduku langsung berdiri. Cahaya senter bergoyang akibat tanganku yang gemeter hebat. Aku tetap memaksa untuk maju walau pelan. Setiap kali aku ingin berjalan dan lari, aku selalu diingatkan sosok Ayu yang sedang tertidur saat tadi ku tinggal. Bau busuk itu hilang, berganti bau melati. Sumber baunya begitu dekat, seakan-akan tepat di belakangku. Bulu di seluruh tubuhku meremang, membayangkan sosok apa di belakang. Aku menunggu tangan sedingin es menyentuh tengkukku. Aku istighfar dan berjalan makin cepat. Dalam situasi seperti ini, tiba-tiba aku teringat legenda Nini Pelet yang konon berkeliaran di antara pohon-pohon pinus di wilayah ini di waktu malam. Juga sosok Nyai Kembang, pengantin wanita yang mati saat tengah mengandung dan mayatnya dibangkitkan. Pikiran tentang Nyai Kembang dengan wajah pucatnya menyeringai di belakangku cukup membuatku langsung berlari panik. Entah beberapa lama aku lari tanpa memperdulikan jalan yang mulai menanjak. Bayangan Nyai Kembang yang menyeringai sungguh menerorku. Sehingga akhirnya aku tersungkur karena kakiku terkait akar pohon melintang. Sekitarku bukan lagi hutan pinus, melainkan pohon-pohon tua raksasa. Di depanku jauh ke atas nampak sebuah bangunan gubuk kayu. Dari posisiku saat ini bayangan gelap bangunan itu yang diselimuti kabut tipis seakan memberikan peringatan untuk jangan coba-coba berani mendekat. Dengan ragu ku senteri bangunan kosong itu. Mungkin
Ini yang dimaksud gubuk, condong amis. Yang dimaksud si bapak. Pelan dan ragu, aku mendekati bangunan di tengah hutan ini. Sosok gelap, bangunan ini saja sudah cukup mengintimidasiku. Pohon-pohon hitam di sekitarnya dengan ranting kurus yang dalam pikiranku bagaikan tangan orang mati menjuntai di sana-sini. Aku berhenti 10 meter di depannya, menyorot-nyoroti cahaya sandarku ke setiap pojok ruangan. Lega setelah tidak ada sosok apapun yang bersembunyi di kegelapan. Tanganku merogoh kantung celana dan mengambil bungkusan putih berisi tanah. Warna putih kain itu langsung membuatku bergidik ngeri. Kubuka ikatannya, lalu kutuangkan tanah di dalamnya ke tanganku. Kutarik nafas, langsung berlari ke belakang pondokan ini. Lalu secepatnya ku sebar tanah tadi sesuai permintaan si bapak. Aku sengaja melakukannya dengan cepat karena ngeri membayangkan apa yang ada di belakang pondokan itu. Tiba-tiba muncul sebuah wajah putih menyembul di antara semak. Matanya membelalak lebar tepat di hadapanku. Aku langsung jatuh duduk sambil berteriak-teriak histeris. Ketika aku memberanikan diri membuka mata, sosok itu berdiri di sana, bertolak pinggang. Aku masih dalam keadaan jatuh tertunduk. Sosok itu mengeluarkan suara yang anehnya terdengar normal. Apa-apaan woi? Aku langsung menguasai diri. Sosok ini ternyata manusia biasa, pendaki. Aku masih bengong, tak percaya melihat manusia normal berdiri di hadapanku. Sosok itu berbicara lagi. Kali ini tangannya menunjuk ke kolong gubuk. Apa-apaan? Mie gua jadi gak bisa dimakan woi. Aku terpana. Mataku bolak-balik melihat sosok itu dan mie yang baru direbus di atas kompor portable kotak. Benar, mie itu sudah bercampur tanah yang tadi ku lempar. Ketika makin tenang, baru aku menyadari sosok itu memang manusia biasa yang memakai kemeja lapangan warna putih, celana PDL dan sepatu running. Kulihat sekali lagi, sepatu runningnya menapak ke tanah. Dia benar-benar manusia. Dia menggapai tanganku dan menolongku berdiri. Aku ditatap dari atas ke bawah ke atas lagi. Apa-apaan barusan? Katanya lagi. Maaf bang, saya beneran gak tahu ada orang di sini. Aku minta maaf. Naik berapa orang? Tanyanya lagi. Sendiri, jawabku. Sekarang aku bisa melihat dengan jelas orang ini. Tingginya sama denganku. Usianya mungkin menjelang 50 tahun. Tapi sosoknya nampak lebih muda. Cahaya memantul dari kacamata bulatnya. Matanya penuh selidik memandangku. Gak dianjurkan jalan malam sendiri di Ciremai, katanya. Emang dapat izin naik di bawah? Iya bang, dapat, jawabku. Sengaja tidak terus terang alasanku naik. Ya udah, istirahat dulu aja. Mau mie? Gue masak dulu. Yang tadi harus dibuang gara-gara lu. Barulah aku sekarang melihat dengan jelas di belakang gubuk ini. Dia menggelar matras carrier besar berdiri menyandar di tiang kayu. Siapa nama lu? Dari mana? Katanya sambil menyalakan api di kompor. Saya Adi bang, dari Jakarta. Kalau abang, jawabku sambil tetap membelakangiku. Sibuk dengan kompornya, dia menjawab, gua Moka. Aku sama sekali tak peduli dia dari mana. Aku sangat bersyukur. Bukan hanya aku sendiri di gunung ini. Rasa aman dan tenang menguasai dadaku. Setelah mie matang, dia mengeluarkan mangkok plastik dari carrier-nya, menuang sebagian mie itu untuk kumakan. Sedang dia sendiri memakan mie tadi langsung dari nesting. Sambil makan, dia terus-terusan memperhatikanku. Setelahnya, dia mengeluarkan rokok kretek dari kantong bajunya, lalu menghisapnya dalam. Jadi, lu orangnya, katanya, seakan berbicara pada diri sendiri. Gimana bang, maksudnya? Tanyaku
tak yakin arah pertanyaannya. Dia memandangku dengan tatapan kesal. Kalian tuh semua pendaki sama aja. Bisanya cuma ngotori gunung, gak punya rasa hormat. Aku terperangah. Abang udah tahu ya, Mancep nitipin lu ke gua. Dia yang cerita semua. Mulai dari sini sampai atas lu bareng gua, katanya lagi. Mancep siapa bang? Tanyaku, bingung. Bocah emang gak ada hormat-hormatnya sama orang tua. Mancep yang dari kemarin nolongin lu sama temen lu. Kalau gak ada Mancep, temen cewek lu pasti udah lewat dibawa ke alam lain. Jawabnya ketus. Rupanya ibu tua yang terus-terusan menjaga Ayu di Cibunar itu namanya Mancep. Aku memang sama sekali tidak bertanya nama ibu tua itu. Juga bapak yang menjagaku. Ada rasa menyesal, menyadari betapa kurangnya sopan santunku pada orang yang sudah beberapa hari ini menolongku dan Ayu. Mancep juga yang menjagain lu ngelewatin hutan pinus, makanya lu bisa aman sampai sini. Kalau enggak, lu bisa dimakan setan pengantin tadi. Tapi saya jalan sendiri tadi bang. Mancep setan pengantin. Aku bertanya bingung, tapi dia tidak menjawab. Dia cuma tersenyum sinis sambil membereskan karirnya. Aku bergidik mengingat rasa dingin yang menjalari tengkukku tadi. Mungkin setan pengantin itu tadi benar-benar ada di belakangku. Selesai packing carrier, dia berjongkok dan berkata serius. Mulai dari sini, perjalanan kita gak akan gampang. Lu cukup ngikutin gua. Baca doa-doa yang lu tahu. Pikiran jangan kosong. Iya bang, jawabku. Kita bakal disambut semua penghuni Cermai. Dari yang bentuknya abstrak sampai solid. Dari yang nyaru jadi manusia sampai yang mukanya berantakan. Siapin mental lu. Kalau lu nggak selamat di sini, temen lu di bawah juga nggak bakal selamat. Iya bang, jawabku lagi. Lu inget dua ini. Kalau tiba-tiba muncul suara gending gamelan, apapun yang terjadi, kita harus diam. Jangan bergerak, paham lu? Iya bang. Yang keduanya apa bang? Lu bakal ngelihat banyak penampakan nanti. Tapi ada satu penampakan yang paling berbahaya. Penampakan kalong wewe. Itu yang gimana bang? Terus saya harus gimana kalau ada gituan? Pikiranku langsung kalut. Kalong wewe itu bentuknya perempuan telanjang. Rambutnya awut-awutan, lehernya miring kayak patah, lidahnya ngejulur keluar, tetenya panjang, ngegantung sampai ke paha. Aku menelan ludah membayangkan sosok itu. Kalau dia muncul, lu harus pura-pura gak lihat. Apapun yang dia lakukan, walaupun mukanya nempel di muka lu harus pura-pura gak lihat. Kalau enggak gimana bang? Kalau dia sampai tahu lu bisa lihat dia, lu bakal ditarik ke atas pohon. Artinya lu ditarik ke alamnya dan lu gak bakal bisa balik lagi. Iya bang. Badanku mulai gemetar. Ya dong aja, makhluk itu gak muncul. Susah nolong orang yang udah diculik kalong wewe. Lu harus waspada kalau lu nyium bau khasnya. Kalau bau itu muncul, kemunculannya dijamin pasti. Bau apa bang? Tanyaku. Bau pandan.